Halo teman-teman semuanya, baiklah kembali lagi di video saya. Kali ini saya akan membahas soal yang ketiga untuk soal statistika regresi. Silakan ditenangkan dulu pikiran Anda. Jika ada yang tidak relevan, saya akan disimpan terlebih dahulu. Berikut soalnya saya tampilkan di layar. Perhatikan tabel di samping yang menjadikan data jumlah iklan yang ditayangkan dan penjualan produk dari kampanye minuman energi selama 5 bulan terakhir. Terlihat adanya kemungkinan hubungan antara frekuensi iklan dan peningkatan penjualan. Berdasarkan data tersebut, apakah terdapat hubungan antara jumlah iklan dan penjualan? Gunakan koefisien korelasi. Selesaikan soal ini dengan memberikan langkah-langkah. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3. Kita buat yang diketahui terlebih dahulu. Jelas ya? Berarti yang ditanyanya ialah apa hubungan antara iklan dan penjualan? Apakah dia ada hubungan? Jawab. Yang pertama, kita misalkan X dan Y-nya. Di sini karena ini penjualan setiap bulan ya, dimana katanya jumlah iklan mempengaruhi penjualan. Berarti karena yang mempengaruhi itu jumlah iklan, berarti jumlah iklan ialah X. Jumlah iklan. Y-nya itu penjualan. 1000 unit. Karena kita sekarang menggunakan mencari nilai R, yang mana rumusnya ini saya gunakan SSXY dibagi akar dari SSXX dikali SSYY. Ini kan rumusnya. Nah, ingat SSXY itu jumlah dari X kali Y dikurangi N dikali rata-rata X kali rata-rata Y. SSXX sama dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi N kali rata-rata X pangkat 2. SSYY sama dengan jumlah dari Y kuadrat dikurangi N dikali Y rata-rata Y dikuadratkan. Jadi kita butuh jumlah X, Y, jumlah X kuadrat, jumlah Y kuadrat. Kita buatkan tabelnya. Tabel X, Y, X kali Y, X kuadrat, satu lagi, Y kuadrat. Masukkan. Sekarang X kali Y. Ini kita batasi dulu ya, supaya terlihat kamar-kamarnya. Kita kalikan. Kita kalikan ya. 20 kali 100 bisa ya, terlihat 2000. 35 dikali 150. 5250. 15 kali 80. 1000. Sekarang X kuadrat. 20 pangkat 2. 20 kali 20. 400. 35 pangkat 2. 1225. 15 pangkat. Sekarang Y kuadrat. 100 pangkat 2. 10.000. 150 pangkat 2. Yang kita butuhkan di sini ialah jumlah ya, sigma. Tinggal Anda jumlahkan. 20 tambah 35
tambah 15 tambah 40 tambah 25. 135. Kemudian lanjut. 100 tambah 150 tambah 80. 180 tambah 120. 530. Lanjut. Sudah dapat semuanya ya? Nah, yang kita butuhkan apa? Di sini kita udah tahu N kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian X barnya atau rata-rata X. Jumlahnya apa? Rata-rata X, jumlah dari itu kan sama dengan jumlah dari X dibagi banyak data. Sama dengan, nih, 135 dibagi 5. Sama dengan, ini 27. Rata-rata Y sama dengan jumlah dari Y dibagi N. Sama dengan jumlah Y 530 dibagi 5 sama dengan, ya supaya Anda tidak ragu, 530 dibagi 5 106 ya. Lanjut, kita perlu SSXY sama dengan, tadi sudah saya tuliskan juga ya, jumlah dari XY dikurangi N kali rata-rata X kali rata-rata Y sama dengan jumlah dari XY 18.650 dikurangi N dikali rata-rata X 27 dikali rata-rata Y 106. 5 dikali 27 kali 106. 18.650 dikurangi 14.310. 18.650 dikurangi 14.310. 4.340. SSXY. SSXX sama dengan jumlah dari X kuadrat dikurangi N kali rata-rata X pangkat 2 sama dengan jumlah dari X kuadrat ini ya, ini jumlah dari X kuadrat 4075 dikurangi N 5 kali rata-rata X, ini dia 27 kan, sama artinya kalau pangkat 2 kalikan 27 nya sekali lagi, itu artinya ya sama dengan 4075 dikurang 5 kali 27 kali 27, 3.645. Lanjutkan, 4075 dikurangi 3.645, 430. Lanjut, SSYY sama dengan jumlah dari Y kuadrat dikurangi N kali rata-rata Y pangkat 2 sama dengan jumlah dari Y kuadrat adalah 85.700 kurangi N 5 dikalikan rata-rata Y nya 106 dikuadratkan kali 106. Lanjutkan, 5 dikali 106 kali 106 T 56.180 sama dengan 85.700 dikurangi 56.180. 85.700 dikurangi 56.180, 29.520. Tadi rumusnya R sama dengan SSXY per akar dari SSXX dikali SSYY. Ya, ini kan tadi rumusnya. Substitusikan 4.340 dibagi akar dari 430 dikali 29.250.
ini di bawah tanda akar ya, sama dengan 4.340 dibagi, gunakan kalkulator Anda, 430 dikali 29.250. Panjang ya, akar dari 12 juta 577.500. Tarik akar, keluarkan dia dari akar. Akar dari 12.577.500. 4.340 dibagi 3.546,477. Ya, kita ambil 3 angka di belakang koma. Lanjut. 4.340 dibagi 3.546,477. 1,223. Oke, di sini didapatkan R-nya 1,223. Kita sudah tahu kalau koefisien korelasi itu tidak akan, kan R itu dia akan kecil atau sama dari 1, atau dia lebih atau sama dari negatif 1. Jadi di sini ada kesalahan. Baiklah, di sini kan sudah kita dapatkan R-nya 1,223. Tentu ini tidak masuk akal, sedangkan koefisien korelasi itu tidak akan lebih dari 1, tidak akan kecil dari negatif 1. Jadi harus kita periksa kembali proses kita. Apa ini 20, 100 sudah? Kita cek satu-satu ya. 35, 150, 15, 80, 40, 140, 25, 120. Sudah ya? Kita periksa X kali Y-nya. 20 kali 100, 2000. Betul ya? Kita cek satu-satu. Seratus tambah 150 tambah 80 tambah 180 tambah 120, 630. Oh, ternyata di sini salahnya. Berarti di sini seharusnya 630. Di sini salah. Apakah masih ada yang lain? Kita cek dulu. Oke, berarti salahnya hanya di sini ya. Di sini seharusnya 630. Nah, di mana saja dia dipakai. Berarti rata-rata Y kita kena ya. Ini ya. Terpengaruh ya. Ini terpengaruh juga. Terpengaruh juga. Di situ yang harus kita perbaiki. Sudah, nanti kita perbaiki dulu. Seribu 640 dibagi 1648,515 dapat 0,99. Ini kita bulatkan saja ke atas, 0,95. Jadi kan ini korelasinya kuat ya, kuat. Sudah bisakah kita jawab pertanyaan tadi? Ya. Jadi apakah kita sudah bisa menjawab yang ditanyakan tadi? Apakah terdapat hubungan antara jumlah iklan dan penjualan? Jawabannya, jadi hubungan antara jumlah iklan dan penjualan ialah positif kuat, di mana setiap peningkatan jumlah iklan diikuti peningkatan jumlah penjualan. Inilah jawabannya untuk nomor 3. Dan kita cobakan dalam diagram pencar.
Seperti dari diagram lincar pun juga sudah terlihat. Ya, kan ini titik-titik data ya. Kalau data ini berkorelasi positif kuat, sejalan ya dengan jawaban yang kita dapatkan tadi. Ya, inilah jawabannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.